Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Mega Gusa Putri dan rekan saya Kamelia Kusumani Sarwono Putri akan menjelaskan mengenai teori perdagangan internasional Hexker-Ohlin 1. Oke, ditinjau dari bab sebelumnya, para ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan lainnya menyatakan bahwa keunggulan komparatif suatu negara bersumber dari perbedaan tingkat produktivitas tenaga kerja, yakni satu-satunya faktor produksi yang secara eksplisit mereka perhitungkan. Sayangnya, para ekonom tersebut tidak menyajikan penjelasan yang rinci mengenai sebab perbedaan tingkat produktivitas itu sendiri, kecuali menyebutkan perbedaan tingkat produktivitas yang terjadi akibat iklim. Di sini, teori Hexker-Ohlin-lah ekonom untuk pertama kalinya menelaah sebab munculnya keunggulan komparatif bagi setiap negara dan dampak yang ditimbulkan oleh hubungan dagang terhadap pendapatan faktor produksi di kedua negara yang bersangkutan. Namun, dalam prakteknya di dunia nyata, hubungan perdagangan dapat dijelaskan melalui adanya perbedaan-perbedaan dalam karunia sumber daya atau variasi dalam kepemilikan sumber daya atau resource di negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dalam kenyataan, elemen yang berpengaruh terhadap berlangsungnya perdagangan internasional bukan hanya tenaga kerja, melainkan juga faktor produksi lain seperti tanah, modal, keterampilan, manajemen sumber daya mineral, dan sebagainya. Teori Hexker-Ohlin dikembangkan oleh dua ekonomi terkemuka berkebangsaan Swedia, yakni Elie Hexker dan salah seorang mahasiswanya yang paling cemerlang, yakni Bertil Ohlin. Sehingga teori ini dikenal sebagai teori Hexker-Ohlin. Teori ini juga sering disebut sebagai teori proporsi faktor atau factor proportion theory, karena menekankan saling keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antar negara dan perbedaan proporsi penggunaannya dalam memproduksi berbagai macam barang. Di sini, kami akan menjelaskan model perekonomian dengan dua faktor produksi. Asumsi model. Negara yang kita analisis dapat memproduksi dua jenis barang, yakni kain yang diukur dalam satuan meter dan bahan pangan atau makanan yang diukur dalam satuan unit kalori. Produksi kedua barang membutuhkan dua jenis faktor produksi atau input, yakni tenaga kerja atau labor yang kita ukur dalam satuan jam kerja dan tanah atau land yang kita ukur dalam satuan hektar. Dalam perekonomian dua faktor, terdapat banyak pilihan kombinasi penggunaan faktor produksi. Pada setiap sektor produsen tidak terkait dengan persyaratan input, melainkan menghadapi berbagai pilihan dengan setiap konsekuensi yang berbeda, sebagaimana diilustrasikan pada kurva 1 yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi input dalam memproduksi 1 kalori makanan. Misalnya, seorang petani dapat menghasilkan bahan pangan lebih banyak jika pada sebidang tanah yang tetap ia mengerahkan lebih banyak pekerja atau bibit, pupuk, atau yang lainnya untuk menggarapnya. Karenanya, petani dapat mengurangi pemakaian tanah dan meningkatkan penggunaan tenaga kerja per unit output. Lantas, pilihan mana yang akan diambil produsen? Ini semua tergantung pada biaya relatif tanah dan tenaga kerja. Jika sewa tanah tinggi, sedangkan upah tenaga kerja rendah, maka petani tentunya akan memilih sedikit tanah dan merekrut lebih banyak pekerja. Sebaliknya, kalau sewa tanah murah, sedangkan upah tenaga kerja tinggi, tentunya petani akan memilih lebih banyak tanah dan membatasi jumlah tenaga kerja. Oke, selanjutnya slide berikutnya yaitu di situ ada kurva 2. Jika W adalah tingkat upah pekerja per jam dan R adalah biaya sewa 1 hektar tanah, maka pemilihan kombinasi input akan ditentukan oleh nisbah kedua harga faktor. Nisbah di sini yaitu rasio, yaitu W per R. Di setiap sektor, nisbah tanah terhadap tenaga kerja yang digunakan dalam produksi tergantung pada biaya relatif tenaga kerja terhadap biaya relatif tanah atau W per R.
Kurva FF memperlihatkan pilihan rasio tanah tenaga kerja dalam produksi makanan, sedangkan kurva CC untuk produksi kain. Jadi pada kurva 2, CC itu terletak di sebelah kiri FF yang menunjukkan bahwa pada berapapun harga faktor yang berlaku, produksi makanan selalu menggunakan rasio tanah terhadap tenaga kerja yang lebih tinggi ketimbang produksi kain. Jadi, produksi makanan bersifat padat tanah atau land intensif, sedangkan produksi pakaian bersifat padat karya atau labor intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Kusuma dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mega Agus. Baik, untuk pembahasan yang berikutnya kita akan berbicara tentang harga faktor dan harga barang. Di sini kita andaikan bahwa perekonomian memproduksi dua komoditi sekaligus, yaitu kain dan makanan. Ada dua poin penting yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, biaya produksi suatu barang tergantung pada harga faktornya. Maka semakin tinggi harga sewa tanah, akan semakin tinggi pula harga untuk barang-barang yang produksinya memakai banyak tanah. Lalu yang kedua, suatu harga faktor terhadap biaya produksi suatu barang ditentukan oleh seberapa banyak faktor itu digunakan dalam proses produksi barang tersebut. Jadi di sini untuk produksi kain yang tidak banyak memakai tanah, maka kenaikan harga sewa tanah tidak akan banyak mempengaruhi harga kain. Sebaliknya, untuk produksi makanan yang memakai banyak tanah, maka kenaikan harga sewa tanah akan sangat mendorong naiknya harga makanan. Dan pada paragraf di samping, yaitu paragraf 4.3, kita bisa lihat adanya keterkaitan langsung antara nisbah upah sewa W per R dan juga harga relatif kain PC per PF. Jadi semakin tinggi biaya relatif tenaga kerja, maka akan semakin tinggi pula harga relatif barang yang produksinya banyak memakai tenaga kerja. Hubungan ini diilustrasikan dengan kurva SS. Selanjutnya, paragraf 4.4. Di sini kita memadukan dua paragraf yang sebelumnya sudah kami jelaskan, yakni pada harga relatif kain pada PC per PF1 di sini, maka nisbah untuk upah terhadap sewa tanah ditujukan oleh W per R1, dan untuk nisbah tanah tenaga kerja untuk TC per LC1 di sini merupakan nisbah tanah tenaga kerja untuk produksi kain, dan untuk TF per LF1 di sini untuk menunjukkan produksi makanan. Lalu, jika terjadi kenaikan pada harga relatif kain yang ditujukan oleh PC per PF2, maka nisbah upah terhadap harga sewa tanah akan naik pula menjadi W per R2. Nah, kan di sini artinya tanah relatif lebih murah. Maka nisbah-nisbah tanah terhadap tenaga kerja yang digunakan dalam produksi kain dan makanan akan juga sama-sama naik. Yang di sini ditujukan oleh TC per LC2 untuk produksi kain, dan untuk TF per LF2 ini menunjukkan pada produksi makanan. Berikutnya, dari paragraf pada slide sebelumnya, kita bisa tahu bahwa kenaikan harga kain secara relatif terhadap makanan akan menaikkan pendapatan pekerja secara relatif terhadap pendapatan pemilik tanah. Dan perubahan harga relatif menimbulkan dampak yang cukup kuat terhadap distribusi pendapatan karena menaikkan pendapatan bagi kelompok pemilik faktor produksi yang satu dan menurunkan pendapatan bagi kelompok pemilik faktor produksi yang lain. Untuk selanjutnya, yakni terkait sumber daya dan output. Di sini, perekonomian yang bersangkutan harus memanfaatkan secara penuh penawaran faktor produksi, yakni berupa tanah dan tenaga kerja yang ada. Syarat inilah yang nanti akan menentukan alokasi sumber daya antara dua sektor dan pada akhirnya juga menentukan output perekonomian tersebut.
Cara untuk menganalisis alokasi sumber daya dalam sebuah perekonomian dapat kita cari dengan menggunakan diagram kotak. Lebar kotak menggambarkan total penawaran tenaga kerja bagi perekonomian itu, sedangkan tingginya menunjukkan total penawaran tanah. Dan juga di sini ada dua sumbu, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu horizontal mengukur penggunaan tenaga kerja, lalu sumbu vertikal mengukur pemakaian tanah. Jadi pada titik 1, OCLC, di sini dia menggambarkan kuantitas tenaga kerja yang digunakan dalam produksi kain. Sedangkan OCTC ini menunjukkan tanah yang digunakan dalam produksi kain. Lalu untuk produksi makanan, di sini OFLF menunjukkan kuantitas tenaga kerja yang digunakan dalam produksi tersebut, dan pada OFTF di sini menunjukkan kuantitas tanah yang digunakan. Lalu bagaimana kita dapat menentukan kedudukan titik yang melambangkan alokasi sumber daya tersebut secara keseluruhan? Jawabannya adalah pada kedudukan titik 1. Karena titik 1 ini melambangkan alokasi sumber daya dalam perekonomian yang digambarkan pada perpotongan kedua garis yang menunjukkan pemakaian faktor produksi kain dan makanan, yaitu garis OCC dan garis OFF. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa pengaruh dari perubahan sumber daya terhadap output. Pada paragraf 4.6 yang kami tampilkan, di sini menunjukkan apa yang terjadi jika penawaran tanah meningkat. Dengan catatan, harga-harga barang dan penawaran kerja di sini tidak berubah. Sekarang, sumber daya untuk produksi makanan harus diukur dengan OF2 yang ada pada pojok kanan atas, dan hal itu juga akan menggeser alokasi sumber daya yang awalnya ada di titik 1 menjadi ke titik 2. Lalu bisa kita lihat pada sektor kain, kuantitas tenaga kerja dan tanah mengalami penurunan. Jadi, dengan demikian, kenaikan penawaran tanah dalam perekonomian itu akan mengakibatkan penurunan output barang yang banyak menyerap tenaga kerja. Lebih lanjut, pada paragraf 47, kami ingin menjelaskan secara eksplisit bagaimana peningkatan penawaran tanah akan dapat mengubah kemungkinan-kemungkinan produksi. Output yang berada pada titik 1, ini besaran sudut kurva batas kemungkinan produksi adalah sama dengan minus PC per PF atau minus harga relatif kain. Lalu di sini juga ada kurva, yaitu kurva TT1 dan kurva TT2. Kurva TT1 melambangkan kemungkinan produksi sebelum terjadinya kenaikan penawaran tanah. Lalu untuk kurva TT2 di sini melambangkan kemungkinan produksi setelah terjadinya kenaikan penawaran tanah. Pergeseran kurva ini lebih mengarah ke makanan daripada kain, sehingga terjadilah perluasan kemungkinan produksi yang bias. Dalam kasus ini, perluasan itu lebih condong ke makanan, sehingga harga relatif hanya bergeser dari titik 1 ke titik 2 yang nilainya tidak berubah. Namun di sini yang terjadi justru penurunan produksi kain yang digambarkan oleh QC1 dan QC2, dan hal ini juga dibarengi dengan lonjakan produksi makanan, yakni dari QF1 ke QF2. Sepertinya kita sudah ada pada penghujung video ini, dan untuk kesimpulan pembahasan ini kami memberikan 2 poin, yaitu yang pertama, perbedaan-perbedaan karunia sumber daya selalu dapat menciptakan peluang bagi terjadinya hubungan perdagangan internasional. Yang kedua,
Suatu perekonomian akan relatif lebih baik jika ia memproduksi barang-barang yang banyak menggunakan faktor-faktor produksi di mana perekonomian tersebut secara relatif memang lebih kaya dalam kepemilikannya daripada perekonomian yang lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.